Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Di situ ditulisnya bahwa Inter di musim depan akan ada 4 pemain baru, yang mana 2 diantaranya udah pasti, Zelinski Taremi. Lalu kemudian 2 incaran lainnya adalah backupnya Sommer dalam diri Bento, dan kemudian satu lagi di posisi penyerang ada Gudmundsson. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gua mau ingetin sekali lagi bagi teman-teman yang belum ikutan giveaway jersey away Inter edisi yang Ninja Turtle ya, yang akan berlangsung di hari Selasa dini hari. Ayo teman-teman, silahkan langsung ikutan ya. Sebelum gua tutup untuk giveaway-nya, informasi lebih lanjut silahkan langsung lihat aja Instagram gua @cekinggita. Hari ini teman-teman ada 2 berita yang sangat menarik ya dari La Gazzetta yang mau gua cerewetin, dan ini isinya seputar Presiden Zhang yang hampir pasti bertahan di Inter. Waduh, akhirnya ada kejelasan teman-teman. Ini gue bacain aja ya karena artikelnya sangat amat panjang. Semoga teman-teman gak bosen. Isi artikelnya seperti ini teman-teman. Zhang, Inter adalah milik Anda. Steven Zhang bisa menjadi presiden Inter tersukses kedua dalam sejarah pada hari Senin waktu Italia. Kesepakatan dengan PIMCO memberikan keleluasaan waktu bagi Zhang untuk memproses berbagai hal penting, termasuk menjual klub dalam waktu dekat. PIMCO ini teman-teman, ini adalah pinjol terbarunya Zhang ya, yang akan dia pinjem nih uangnya untuk mengembalikan utang ke Oktri. PIMCO ini teman-teman yang tadi disebut di awal artikel La Gazzetta ya, PIMCO, itu adalah perusahaan pinjol baru yang didekati oleh Zhang ya. Uangnya nanti untuk membayar utang-utang ke Oktri. Nah ini gua baca, PIMCO adalah perusahaan pengelolaan keuangan nomor 6 terbesar di dunia. Gile, pantesan aja mau membiayai Inter ya, yang udah kewalahan membayar utang ke Oktri. Lalu kemudian ini di artikelnya dituliskan bahwa saat ini PIMCO sedang melakukan review tahap akhir untuk melihat valuasi Inter. Pengumuman resmi akan dilakukan pada minggu kedua bulan Mei. PIMCO akan menjamin suku bunga yang lebih rendah dibandingkan Oktri. Sementara itu, dengan adanya uang pinjaman ini, menurut La Gazzetta, proses untuk pembangunan stadion akan berlanjut. Merenovasi San Siro dan membangun fasilitas baru di daerah Rozzano akan terus dilanjutkan. Hal positif ini membuat Zhang tidak akan kekurangan calon pembeli Inter yang baru, termasuk konsorsium dari Saudi. Aduh, emang top banget Zhang nih dalam urusan bisnis ya teman-teman. Bisa-bisanya mendapatkan pinjol baru demi menutupi utang di pinjol yang lama. Dan keberhasilan dia mendapatkan pinjaman uang yang baru ini membuat dia punya keleluasaan waktu lebih ya untuk mencari pembeli Inter yang baru, tidak tergesa-gesa sehingga harganya Inter tidak akan turun drastis. Lalu kemudian teman-teman, di sini juga dituliskan bahwa pada akhirnya masih ada Zhang di Inter dan Inter adalah miliknya dan akan terus menjadi milik Presiden Zhang. Steven Zhang sekarang satu langkah lagi dalam menyelesaikan kesepakatan untuk refinancing dengan dana dari perusahaan Amerika PIMCO untuk 3 tahun ke depan. Uang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang Oktri sebesar 375 juta yang merupakan pinjaman atas kesepakatan di tahun 2021 yang lalu. Emang gokil ya teman-teman, Steven Zhang minjem uang 375 juta, nggak sanggup balikin, akhirnya minjem uang lagi ke perusahaan lain, dapat 400 juta. Artinya Zhang punya lebihan kan teman-teman, punya uang lebih sebesar 25 juta euro, kan lumayan banget. Utangnya lunas, masih punya uang lebih. Gokil. Zhang luar biasa banget, top banget deh dia dalam urusan bisnis. Kemudian di sini Gazzetta juga menuliskan, Zhang saat ini bisa tersenyum dan dia juga mengirimkan pesan singkat kepada Gazzetta dello Sport secara eksklusif untuk menunjukkan tanda-tanda keberlanjutan dia di Inter. Begini isi pesan Zhang kepada La Gazzetta. Selama saya menjadi presiden dan pemilik klub, Inter akan selalu bersaing di level tertinggi. Pesan itu dikirim dari Shanghai, lokasi keberadaan dia saat ini yang sedang menjadi tamu Presiden Formula One Stefano Domenicali untuk menonton latihan Grand Prix China. Ada rumor kuat bahwa Oktri bisa saja menjadi pemilik Inter. Pengambil alihan ini sudah semakin dekat mengingat jatuh tempo yang akan ada di bulan Mei. Tetapi hal itu tidak akan terjadi. Kini teman seperjalanan Zhang dalam memimpin Inter telah berubah, beralih dari satu perusahaan pendanaan di California ke perusahaan lainnya.
Selama beberapa minggu terakhir, Steven Zhang bekerja pada dua negosiasi paralel, yaitu yang pertama, negosiasi dengan Oaktree dengan harapan bisa melakukan pembaharuan kontrak pinjaman. Lalu kemudian, meeting yang kedua adalah dengan perusahaan lain untuk mendapatkan pinjaman yang baru dengan syarat dan jangka waktu yang lebih baik dibandingkan yang Oaktree tawarkan. Dan akhirnya, alternatif kedualah yang menang karena Oaktree mengusulkan suku bunga yang sangat tinggi dan hanya untuk 1 tahun ke depan. Saat ini proses peminjaman dana dari PIMCO sudah hampir selesai, sedang dalam pemeriksaan tahap akhir dan ini hanyalah soal waktu. Luar biasa teman-teman. Lalu kemudian Gazeta juga menulis nih efek dari keberlanjutan Presiden Zhang di Inter. Di sini dituliskan, mari kita fokus pada efek domino yang akan dihasilkan dari perjanjian baru ini terhadap Inter dan Steven Zhang. Dengan langkah ini, sebagai presiden dia telah menunjukkan proses pemikiran jangka menengah dan jangka panjang untuk Inter. Dengan kesepakatan ini, artinya pembicaraan tentang perubahan kepemilikan Inter telah selesai. Inter kini memiliki hidup setidaknya untuk 3 tahun ke depan tanpa memikirkan masalah finansial yang selama ini mulai terlihat dalam beberapa bulan pasca Covid. Namun, hal ini tidak akan mengubah cara pengelolaan klub. Direktur tetap harus memikirkan tujuan di setiap tahunnya, yaitu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran di setiap jendela bursa transfer. Aduh, ternyata sama aja teman-teman. Akan tetapi, dengan kesepakatan ini, setidaknya Zhang dapat dengan tenang mengevaluasi situasi-situasi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Salah satunya, Inter di musim depan berpotensi mengalami peningkatan pendapatan dengan adanya tambahan kompetisi, yaitu Piala Dunia antar klub. Namun di satu sisi, Zhang juga memiliki kewajiban lainnya, yaitu membangun stadion yang baru yang diharapkan memiliki perkembangan dalam beberapa bulan mendatang. Dan ini juga berlaku untuk Suning dalam hal keuangan perusahaan. Sebuah berita yang datang dari Cina mengatakan bahwa neraca perusahaan Suning mungkin akan kembali ke titik mendapatkan keuntungan pada tahun 2024 ini, setahun pasca mereka membuka 3.000 toko fisik yang baru. Wah, gokil teman-teman. Ternyata dari sisi perusahaan Suning mulai berkembang lagi nih ya, baru saja membuka 3.000 toko fisik yang baru. Luar biasa, top-top. Semoga aja ini berefek ke Inter. Lalu kemudian di sini juga dituliskan, namun situasi terus berkembang. Tidak bisa diabaikan bahwa tawaran untuk membeli Inter bisa saja datang dalam beberapa bulan mendatang. Akan tetapi, Zhang saat ini setidaknya memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi setiap tawaran dengan tenang untuk 3 tahun ke depan. Jika tawaran sebesar 1,2 miliar euro tiba, maka kemungkinan besar Steven Zhang akan menerima tawaran tersebut. Selain dari sisi keuangan, Inter juga dalam waktu ke depan akan segera meraih Scudetto. Pada hari Senin nanti, Steven Zhang bisa saja menyamai rekor Angelo Moratti sebagai presiden paling sukses kedua dalam sejarah klub untuk jumlah trofi yang dimenangkan, yaitu sebanyak 7 trofi. Saat ini tubuh Zhang sedang berada di Shanghai, di mana dia sedang menikmati GP Cina, tetapi pikiran dia ada di derby. Antara hari ini atau Senin, dia akan langsung menghubungi Simone Inzaghi seperti yang dia lakukan selama ini dengan direktur-direktur klub di setiap hari. Steven adalah penggemar dan juga presiden klub. Dia selalu mendengarkan informasi terbaru dari Inter secara langsung. Dan kepada La Gazzetta, dia mengatakan ingin menyampaikan apa yang ada di pikirannya menjelang derby. Zhang mengatakan ini kepada La Gazzetta, "Kami siap menulis sejarah dan kami sangat dekat untuk melakukannya. Hatiku bersama Inter dengan pelatihku dan pemain-pemainku dan para penggemar kami." Ada, ini ada apa ya? Zhang kok tiba-tiba menghubungi La Gazzetta sampai ngirim pesan segala. Lalu kemudian di sini Gazzetta juga bilang, sayangnya dia tidak akan berada di San Siro secara fisik, tetapi secara virtual dia akan hadir. Dia siap untuk bersukacita dan sudah mengirimkan pesan dukungan kepada Lautaro dan rekan tim yang lain. Bintang kedua adalah obsesi Steven. Itu sudah dia bahas pasca kegagalan di Istanbul. Dia menginginkan dirinya menjadi bagian dari sejarah Inter, bagian yang dapat dicapainya. Wah, gokil teman-teman. Ini artinya sudah ada kepastian ya, Steven Zhang akan bertahan di Inter setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Walaupun tadi La Gazzetta juga bilang ini bukan berarti menutup kemungkinan ada perusahaan yang tahu-tahu menawar Inter 1,2 miliar euro ya. Dan Zhang tidak mungkin bisa menolak tawaran tersebut. Tapi ya memang sih kalau gue jadi Zhang juga akan gue ambil itu 1,2 miliar ya. Itu kan berarti Zhang saat ini punya utang ke PIMCO 400 juta. Kalau dia dapat tawaran 1,2 miliar ya
ya udah 400 jutanya dilunasin, dia masih punya sisa 800 juta untuk foya-foya. Aduh, pinter banget ya Zhang ya. Minjem uang 375 juta. Nggak sanggup bayar nih, minjem uang lagi 400 juta untuk perpanjang nafas 3 tahun ke depan, sembari menunggu ada tawaran 1,2 miliar euro. Berarti kan 1,2-nya buat bayar 400 juta, dia untung 800 juta anjir. Ini yang disebut bisnis tanpa modal ya. Minjem uang 375, 400, pala dapat untung 800 anjir. Hebat banget Zhang itu dia belajar bisnis dari mana, gue juga mau kayak gitu anjir. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman, masih dari La Gazzetta. Ini terkait efek dari bertahannya Zhang di Inter. Gazzetta membahasnya secara khusus dan artikelnya panjang. Gak apa-apa ya teman-teman, gua bacain. Bunyi headline-nya, Assalto al Mondo. Ini artinya serangan untuk dunia. Isi artikelnya begini teman-teman. Tidak bisa dihentikan dan tidak akan berhenti. Inter sudah memikirkan masa depan, yaitu Scudetto ke-21, ditambah bersaing di Liga Champions dan juga Piala Dunia antar klub. Bintang baru yang akan elegan bersanding dengan lambang klub hanyalah kilatan sesaat. Itu tidak akan cukup bagi Inter karena mereka sudah mencari cahaya baru, karena siklus kemenangan dengan Zhang sebagai presiden belum akan berakhir. Anjir, gokil. Ini kata-katanya bagus banget La Gazzetta. Setelah saat ini praktis mendapatkan Scudetto nomor 20, Inter sedang memikirkan bagaimana membuat Scudetto ke-21 di musim depan serta kembali ke final Liga Champions. Kemudian di musim depan juga akan terbang ke Amerika untuk berpartisipasi dalam kompetisi baru FIFA Piala Dunia antar klub. Untuk berpartisipasi dalam semua kompetisi ini, Inter akan perlu mengubah skuadnya dan itulah tujuan utama di pasar transfer di akhir musim nanti. Inzaghi saat ini sudah meminta dua tim yang sama hebatnya untuk bermain bergantian tanpa mengurangi kualitas. Berarti Inter membutuhkan 22 pemain inti. Tentu saja ini berarti Inter akan menjadi tim tanpa lubang yang serius, tidak seperti yang terlihat di musim ini, terutama di bagian lini depan, di posisi striker. Wah gokil, panjang banget artikelnya. Semoga teman-teman mudeng ya, tadi gua bacain. Ini kalau dilihat dari halamannya si La Gazzetta, di situ terlihat ada prediksi line up Inter ya untuk musim depan. Di situ ditulisnya bahwa Inter di musim depan akan ada 4 pemain baru, yang mana 2 di antaranya udah pasti, Zelinski, Taremi. Lalu kemudian 2 incaran lainnya adalah backupnya Sommer dalam diri Bento, dan kemudian satu lagi di posisi penyerang ada Gudmundsson. Tetapi itu kalau dari prediksinya La Gazzetta, gue nggak setuju sama Augusto sih. Masa Augusto jadi backupnya si Bastoni? Enggak lah, menurut gue Augusto lebih bagus jadi wingback kiri aja. Lalu Buchanan malah ngisi posisinya Augusto sebagai wingback kiri? Enggak lah, udah Buchanan masukin aja sebagai wingback kanan. Lalu gue juga nggak yakin itu si Dumfries akan bertahan di Inter. Jadi rasa-rasanya kita mungkin akan mencari wingback kanan yang baru. Jadi di posisi wingback kanan ada Buchanan, ada penggantinya Dumfries. Lalu kemudian untuk posisinya Darmian, dia akan membackup segala lini ya. Wingback kanan, wingback kiri, center back kanan, center back kiri. Pokoknya yang membutuhkan backup di saat kritis silahkan pasang Darmian aja. Jadi sekali lagi, di sebelah kiri gue tetap berharap ada Augusto Di Marco. Di sisi kanan ada wingback kanan baru kalau Dumfries nggak bertahan ya. Lalu kemudian akan ada Buchanan sebagai backup. Nah ini berarti di musim depan ya, untuk lini belakang kita masih butuh 1 back baru ya untuk rotasinya Bastoni. Kalau bisa Kidal juga. Artinya dia bisa menjadi rotasinya Bastoni sekaligus persiapan kita ditinggal oleh Acerbi. Lalu kemudian untuk lini depan versi La Gazzetta ya, akan ada Thuram, Lautaro. Kemudian untuk backupnya ada Taremi dan Gudmundsson. Tapi gue nggak yakin sih Thuram akan bertahan. Menurut gua Inter akan mengorbankan Thuram kalau ada tawaran di angka 80 juta. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Dapat